سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين حكمتك وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفقه. الفقه هو لغة الفهم واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح والصحيح والباطل ila akhirih. Shadaqallahul azim. Para jemaah kaum muslimin rahimakumullah, pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang telah melimpahkan rahmah dan berbagai aneka ragam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia menurut kacamata agama dalam rangka mengikuti kegiatan taklim kita. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada ibadah yang paling nikmat terkecuali ngaji. Kenapa sebabnya? Sebab belum juga kita melakukan kegiatan tersebut ganjaran udah pasti dapat. Beda sama ibadah-ibadah yang lain. Contoh, kita melaksanakan ibadah sholat maghrib itu bisa diganjar kalau kita udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu ganjaran. Ada lagi kita dapat ganjaran zakat umpamanya, infak, itu kita dapat ganjaran kalau sudah ngasih. Kalau sudah memberi baru ditulis ganjaran, ditulis pahala. Ada lagi puasa, ada lagi berhaji, itu tidak mungkin dapat ganjaran kalau belum melaksanakannya. Tapi kalau taklim, baru niatnya ada Pak udah diganjar. Baru niatnya doang, belum duduk, apalagi sampai duduk, apalagi sampai dapat ilmu, sampai beres, berlipat-lipat ganda. Contoh, ada orang umpamanya dia niat mau taklim. Ini biasa nih bapak-bapak kan kalau di kampung saya tuh kalau mau datang taklim kan biasa di sana habis isya. Woi udah nih malam rebo umpamanya ngaji di Ustaz Ahmad. Mau niat ngaji mana koko, nyari koko. Rokoknya mana, nyari rokok. Udah dapat semuanya. Mau berangkat Pak ke majelis taklim, tengah-tengah jalan anaknya nelpon. Umpamanya contohnya anaknya itu rada jauh dari rumah bapaknya, ditelepon lah. Ada apa Neng? Pak, ini Neng kerasa lagi hamil, mau melahirkan. Ini si A-nya lagi kerja di Jakarta belum pulang. Akhirnya si bapak kasihan,
melihat anak akhirnya nggak jadi ngaji untuk menolong anaknya untuk persalinan. Itu ganjaran si bapak yang tadi mau berangkat menuju taklim, padahal belum masuk ke majlis tapi dia udah dapat ganjaran taklim. Itulah luar biasanya ibadah yang salah satunya taklim. Tapi jangan ulah api-apian deh, gitu ya. Jangan ragu-ragu, ini mah udahlah niatnya aja, ngaji mah enggak, tahu nggak, bodor ya tahu nggak. Atau malaikat juga ngeliatin, lu mau kemana lu arahnya, lu tajam juga lu gitu ya. Nah dilihat, nah inilah dari segi niat dan kelakuan kita, ibadah yang paling nikmat, yaitu tidak ada yang tidak lain dan tidak bukan, yaitu kegiatan taklim. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah. Salawat ma'asalam yang makrunan bitakdim, semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah, berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan ini kita akan lanjutkan kajian fikih kita, tapi kita mulai dari hal yang mendasar. Kita ngaji fikih, tapi kita tidak tahu artinya fikih itu apa sih. Nah ini dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya. Kata Imam Nawawi, al-fiqhu yang dinamakan dengan ilmu fikih huwa lugatan. Ada yang mungguh lugat, ada yang mungguh istilah. Mungguh lugat, lugatan aya fil lugatil arabi al-fahmu. Jadi yang kata Imam Nawawi yang namanya fikih itu menurut lugat faham. Menurut lugat yaitu faham. Jadi Bapak ketika saya menerangkan apa yang saya sampaikan Bapak sampai paham, itu Bapak jadi ahli fikih menurut lugat. Gitu ya. Sedangkan menurut istilah di sini, wa istilahan al ilmu bil ahkami syar'iyatil amaliyah. Sedangkan menurut istilah, yaitu yang dinamakan dengan fikih, ilmu seluruh hukum-hukum syariat yang bangsa amaliyah. Itu menurut istilah. Jadi ditafsirkan di sini kita mengetahui ilmu hukum-hukum syariat yang ingin kita kerjakan. Wudu, sholat, pembatalan wudu, pembatalan sholat. Nah, Bapak apal atas ilmu tersebut, nah itu Bapak bisa dikatakan ilmu fikih, mengetahui ilmu fikih. Nah, makanya di sini dijelaskan fakhrajal ilmu bidzawati kasifati suratil insan. Tidak disebut ahli fikih, kata Imam Nawawi. Al ilmu bidzawati, dia mengetahui sifat-sifat rupa manusia. Itu bukan disebut ahli fikih. Contoh, ini untuk ilmu tamyiz umpamanya. Dia orang tahu rupa manusia. Oh, si ini mah ganteng, si ini mah jelek, si ini mah hitam, si ini mah putih. Itu mah bukan ahli fikih. Itu ya, luar daripada ilmu fikih. Wa bayadhihi, dia tahu putihnya, dia tahu mancungnya, dia tahu peseknya. Itu bukan ahli fikih, Pak. Eta mah tamyiz ngaran. Boga harti, gitu ya. Mempunyai harti. Mana lagi? Di sini dijelaskan wa kharajal aqliyatu kal ilmi bi annal wahida nisful isnaini. Nah, jadi bukan lagi disebutkan ahli fikih, dia mengetahui akliyati, bangsa akal, seperti ilmu bi annal wahidati nisful insaniyati. Jadi umpamanya dia mengetahui angka 1 sampai 10, ahli matematika misalnya. Itu ahli matematika, belum bisa disebut ahli fikih, kata Imam Nawawi. Keluar daripada itu, wal hisyatu kal ilmi bi annan nar muharrakatun. Nah, jadi bisa disebut ahli fikih bukannya orang yang mengetahui bahwa sesungguhnya api itu terasa panas, es itu dingin. Nah, itu bukan ahli fikih. Ini mah untuk perbandingan orang yang tamyiz, gitu ya, orang yang mumayyiz, mengetahui segala hal. Dia bisa mengetahui bahwa api itu panas, es itu dingin.
Nah itu luar daripada ahli fikih. Sebab tadi kata Imam Nawawi, takrifnya fikih al-ilmu bil ahkami syariah, dia mengetahui hukum-hukum syariat amaliyah. Luar daripada itu, luar dari koridor ahli fikih, gitu ya. Awas tuh, jangan sampai nyeleweng. Ada lagi kan kalau kita berbicara tentang syariat, ada lagi tentang hakikat. Nah kalau kita mengkaji hakikat, ya terlalu jero ya, bisa jadi mama gufron gitu ya. Nah untuk kita mendalami syariat aja, sebab yang namanya hakikat tidak mungkin kita mempunyai hakikat kalau syariatnya nggak lulus. Itu orang-orang yang bisa berbicara dengan malaikat, bisa berbicara dengan anu-anu, itu mungkin syariatnya belum matang. Sebab yang namanya wali itu wali ya. Biasa seperti kita, dia minum seperti kita minum, dia makan seperti kita makan, tapi dia tidak pernah menembongkan kewaliannya seperti ke orang lain, mengekspos. Itu bukan wali, Pak. Seperti orang kayak kita aja gitu. Nah makanya untuk orang yang mendalami hakikat syariatnya itu harus mendalami dan mempunyai guru yang menjalur pada Rasulullah, tidak bisa sembarangan dan harus pakai ijazah. Inilah kembali menurut syariat dan hakikat. Nah kita mendalami di sini tentang hukum syariat, gitu ya. Nah memang suka ada tuh wali-wali Allah yang menceritakan hanya duduk aja di sini tiap Jumatan, itu ulama tidak pernah kelihatan ke masjid. Ternyata dia tiap Jumatan itu sholat Jumatnya di Mekah, katanya gitu kan ya. Sudah ada tuh. Nah, jadi itu mah bukan untuk koridor kita. Sebab dulu ada cerita hikayat daripada zaman aslafun soleh pernah membuktikan ayat wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dia penasaran bahwa memang emang ini seluruh makhluk Allah dirizkikan oleh Allah. Meskipun tidak mungkin kita tidak mempunyai syariat. Kan kalau menurut syariat kayak gini, Pak. Kita lapar, otomatis kita harus mencari makan. Nah, zaman sekarang kalau kita harus makan, itu kita harus beli, dan belinya itu harus pakai uang. Nah, kita berarti dengan syariat kita punya uang, beli, makan, kita bisa makan dan kenyang. Itu menurut syariat. Tapi ada lagi hakikat, tidak seperti itu, Pak. Khawarikul adat, itu ya, kadang-kadang bisa langsung datang ke kita. Nah, itu untuk hakikat. Gitu ya. Nah inilah dibuktikan oleh ulama terdahulu, apa emang semua makhluk Allah ini dirizkikan oleh Allah, diberi rizki oleh Allah. Akhirnya ini satu orang bermusafir, dia menyembunyikan dirinya ini jauh daripada perkampungan. Dia diam di dalam satu gua, dengan harapan dia tapak di situ ingin membuktikan ayat Allah itu. Benar apa tidak semua makhluk Allah dirizkikan. Akhirnya sesudah tapak di dalam satu gua itu sekian lamanya, kebetulan ada yang liwat di situ. Tidak jauh dari gua itu ada seorang begal, kalau bahasa sekarang ya, tukang jambret di jalan. Dia dapat hasil begalannya bersembunyi di dalam gua. Sesudah bersembunyi itu begal di dalam gua, melihat ada orang, dia ketakutan, takut ketahuan. Setelah diteliti itu orang tidak bergerak, Pak. Itu orang yang tapak itu tidak bergerak. Akhirnya si begal ini penasaran, kok ini orang tidak bergerak. Penasaran, dideketin, ternyata orang. Akhirnya ditanya sama si begal ini, nggak ngejawab. Ditanya lagi kedua kalinya nggak dijawab. Ditanya ketiga lagi nggak dijawab. Sampai ini begal punya pikiran, mungkin ini orang lapar. Ini dapat hasil tangkapan tadi, kebetulan ada roti, dikasih makan. Bukan dikasih makan, sebelum dikasih makan dia ditawarin dulu, Pak, nih roti nih, lapar kan, mau makan nggak? Diam aja, yang tapak tadi ditawarin roti sampai 3 kali nggak ada jawaban. Akhirnya kata si begal ini, wah mungkin pengen disuapin kali, udah lemes. Akhirnya disuapin lah ke mulutnya. Sesudah disuapin, dikunyah, ditelan, ketawa terbahak-bahak Pak si bujang. Atau si begal makin kaget, terbahak-bahak, tadi mah diam aja.
ternyata benar ayat Allah ini. Semua makhluk Allah itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya baru juga belum bertahun-tahun ketemu kamu. Saya ingin berniat ini membuktikan ayat Allah. Saya diberi rezeki oleh Allah wasilah daripada kamu. Akhirnya si begal ini bertaubat dengan menyaksikan jadi santrinya si mujahid tersebut. Itulah salah satu hakikat, gitu ya. Hakikat memang syariat datang dari si begal itu, tapi hakikat datang dari Allah, gitu ya. Jadi yang dinamakan dengan syariat, hakikat tidak bisa dijauhkan dengan namanya syariat, gitu ya. Umpamanya contoh, Allah mesti pengen uang amat ya, segepok bisa, nggak mungkin turun langsung dari langit, gelopok mual, gitu ya. Ada aja zaman-zaman terdahulu. Dan lagi kalau kita berbicara tentang berdoa kepada Allah, itu di dalam kitab Nashihul Ibad, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengajarkan kalau berdoa minta rezeki kepada Allah jangan disebutkan nominal. Jangan disebutkan nominal. Umpamanya memang Bapak misalkan lagi butuh umpamanya 1 juta, ya Allah minta uang kayak 1 juta aja, jangan. Minta rezeki ada yang minta rezeki yang jembar, gitu. Jangan disebutkan nominal. Pamali cek udah kerangkas deh. Pamali jangan disebutkan nominal. Terus lagi kalau minta maaf minta dimohon ampunin dosa, itu jangan mudah-mudahan kita ini diampuni semua dosa kita, jangan gitu. Itu ini diajarkan tuh. Kalau mau mudah-mudahan kita diampuni dosa kita yang baik yang kecil maupun yang besar. Jadi ada pentafsiran, jangan semua dosa kita diampuni Allah. Gitu ya. Itu Ibnu Hajar sampai sedetil itu Pak mengajarkan kepada kita tentang caranya berdoa. Inilah kembali. Jadi di sini kajaba keluar daripada itu bahwa bukan dia namakan ilmu fikih kalau dia hanya mengetahui bahwa api itu bisa membakar. Ada juga kan ya api yang tidak bisa membakar. Mana apinya pada zaman Nabi Allah Ibrahim? Itu api. Jadi khawarikul adat. Nah, keluar daripada pembahasan kita. Jadi ada orang yang harusnya api itu bisa membakar seluruh benda, jangankan kayu, jangankan manusia, seluruh besi pun bisa terbakar. Tapi ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam itu tidak bisa. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah adem, jangan membakar, jangankan membakar kulit, membakar Nabi Allah Ibrahim, kulitnya pun jangan, akhirnya jadi dingin. Nah, inilah yang dinamakan dengan hakikat. Nah, ini kalau syariat di sini dia tahu ilmu api itu bisa membuat terbakar. Wa kharajal i'tiqadiyah kal ilmi bi annallaha wahidun. Dan juga belum bisa dikatakan ilmu fikih kalau dia hanya mengetahui bahwa memang Allah itu satu. Nah, ini untuk ilmu tauhid. Gitu ya, wujud, tidak, bako sampai sifat 20 Allah. Nah, ini harus penting, Pak. Karena awal wajibin alal insani istiqoni bila bi'ilmihi. Jadi awal mula kewajiban kita untuk mengetahui pangeran kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengetahui sifat-sifatnya yang sifat 20 itu, Pak. Jangan lepas tuh ya. Karena awas di akhir zaman seperti ini banyak keimanan-keimanan yang bisa ditukarkan dengan yang lain. Naudzubillah. Kalau kita mempunyai tauhidnya itu yang lemah. Gitu ya. Ketauhidan kita itu bisa dijual belikan. Ketauhidan kita itu bisa ditawarkan, naudzubillah. Awas, jadi keimanan itu harga mati. Bahkan kata Sayyidina Ali, tidak ada kenikmatan yang sangat luar biasa terkecuali kita meninggal dalam dalam keadaan mengambil, dalam keadaan kita ada iman dan Islam di dalam kita. Gitu ya. Nah, inilah keimanan. Harus mengetahui sifat-sifat yang 20 wajib tuh. Kalau misalkan kita sebagai orang tua ada anak kita yang beranjak dewasa, wajib pertama mengetahui, ketahuilah bahwa Tuhan kita itu Allah.
Allah itu mempunyai sifat 20, mempunyai yang mustahilnya 20, sifat Rasul 4, yang mustahilnya 4, wenang pun 1, dan muhalnya pun 1. Itu harus diajarkan. Itu kewajiban kita. Makanya kalau kita tidak mengajarkan sama sekali nih ke anak-anak kita, nanti anak kita itu bakal dituntut. Nah, sesudah dituntut itu anak kita protes. Ya Rabbana khudh lana haqqana min hadzal rajul. Mungkin dia juga rajul, bukan bapak. Gusti, saya bisa masuk ke neraka ini gara-gara dia tuh. Dia manggilnya juga, bukan bapak. Bukan suka misalkan makanya, iya saya bisa masuk neraka gara-gara bapak saya, bukan gitu. Manggilnya juga dia. Si fulan bin fulan. Saya selama di alam dunia ini tidak pernah diajarkan untuk ngaji supaya bisa baca Quran, supaya tahu sifat 20, supaya tahu ilmu sholat, ilmu ngaji dan lain sebagainya. Tidak pernah disuruh. Orang tua saya dulu waktu di alam dunia ditutahnya gua baik. Gua kerja lo supaya dapat duit, gua capek dari dulu nyokolin lu tinggi-tinggi, masa lu sekarang gak ada timbal baliknya tuh. Mikirin dipujikan baiknya gitu. Nah ini awas gitu ya. Nah inilah, jadi kembali kal ilmu wahdaniyah. Jadi diteruskan yang namanya hukum-hukum syariat terbagi, kata Imam Nawawi, al-ahkamu sab'atun. Hukum-hukum, kata Imam Nawawi, seluruhnya itu ada 7 perkara. Yang pertama yaitu wajib. Yang kedua al-mandub. Nah gitu ya. Jadi ada yang dikatakan mandub, ada sunnah, ada yusannu. Nah itu berbagai macam, artinya sama sunnah. Yang ketiga haram. Yang keempat makruh. Yang kelima mubah. Yang keenam sah. Dan yang terakhir batal. Nah ini semua hukum-hukum Allah, hukum-hukum syariat kita harus perlu tahu. Mana yang dinamakan dengan wajib? Yang dinamakan dengan wajib fal wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqibu ala tarkihi. Yang dinamakan dengan kewajiban, wajib itu ketika kita melaksanakan hal yang diwajibkan itu kita mendapat ganjaran, mendapat pahala. Dan ketika kita meninggalkan, yu'aqabu, kita mendapat siksa. Apa contohnya? Sholat 5 waktu. Ketika kita meninggalkan, itu kita mendapat siksa dari Allah. Ketika kita melaksanakan, ini secara hukum syariat, baik awal waktu maupun akhir waktu, itu dapat ganjaran dalam konteks syariat. Tapi kalau kita menguji lagi, ada yang sahabat bertanya kepada baginda Rasul, wahai Rasul, amalan apa yang paling utama? Sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Artinya tidak mengakhirkan sholat. Sesudah itu apa Rasul? Berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi Rasul? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini di sini dijelaskan sholat 5 waktu awal waktu. Sholat awal waktu itu disebutkan paling awal oleh Rasul. Karena apa? Ini emang Rasul tahu perkara yang sangat sulit Pak. Gitu. Apalagi yang sholat yang bahasa kampungnya itu waktunya waktu tarahal, sholat asar sama sholat isya tuh. Kalau nggak kuat-kuat iman kita mau sholat isya sama sholat asar itu di tetangga saya ada yang sampai 5:30 baru sholat asar. 5:30 sholat apa itu? Baru sholat asar. Karena apa ngomongnya? Kan kebanyakan aktivitas di situ itu yang nyawa. Baru juga turun dohor, istirahat sebentar, sholat dohor, jam 2 turun ke sawah lagi. Jam 2, jam 3, setengah 4 udah asar. Baru udah cekrat adan. Gimana coba? Lah tanggung lah nanti. Nggak kerasa kan? Setengah kotak gitu. Waktu mau udah 5:30 Pak. Masya Allah. Gitu ya. Nah inilah. Jadi waktu yang ternyata sama dengan isya tuh. Isya juga sama. Gitu ya. Kalau kita tidak menjaga penguatkan keimanan kita, kita tidak bisa melaksanakan perintah Rasul. Nah, inilah yang disebut dengan wajib. Wal mandubu ma yusabu ala fi'lihi. Nah, terus lagi ada hukum yang dinamakan dengan sunnah. Apa itu sunnah? Ma yusabu ala fi'lihi. Ketika kita melaksanakan hal yang disunahkan, kita mendapat pahala.
Di perkara sunnah banyak. Salah satunya tadi yang kita kiaskan dengan sholat. Ada yang dinamakan tadi sholat wajib, sholat fardu maghrib. Ada sunnahnya qobliyah dan ba'diyah. Itu yang dinamakan dengan rawatib. Ketika kita melaksanakan, kita mendapat pahala. Ketika meninggalkan, kita tidak mendapat dosa, karena itu perkara yang sunnah. Gitu. Tapi alangkah baiknya kita menambah nilai pahala kita. Sebab orang yang bekalnya banyak, Pak, ini nanti di sononya juga nggak akan kesasar. Contoh, kita lebaran mau pulang kampung, jangan jauh-jauh lah, ke Pekalongan aja misalnya. Pekalongan jauh ya. Ke Pekalongan lah contoh. Kita mau pulang kampung, tapi ongkos di sini cuma megang 500.000. Umpamanya ke bawah lah kita ambil 100.000. Ini kalau orang yang nggak punya bekal jangan maksain, mending udah ngecedok aja lah. Daripada kita kesononya belangsak, itu ya. Nah ini juga untuk orang yang bekalnya luar biasa, sebegitu banyaknya, itu pulang ke sananya pun merasa tenang karena mempunyai ongkos yang banyak. Kita pun sama di alam dunia, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu tempat berkumpulnya amal untuk nanti kita jaga di akhirat. Gitu ya, sesudah kita hidup di alam dunia ini, dicabut roh oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya mati kita di alam kubur, di alam barzah. Nah, di alam barzah ini antara pintu gerbang kita dari dunia menuju alam akhirat. Nah, itu di situ juga dimulai tuh. Kalau bekal kita banyak, insya Allah nggak akan bingung, Pak. Pulang juga enak. Kayak tadi tuh, kalau kita ongkosnya, kita pulang kampung, ongkos kita banyak, aku tenang. Mau naik mobil, oke. Mau naik bis, oke. Mau naik kereta pun oke. Bekal banyak, bebas. Nah, tapi kalau ongkos yang kurang, ongkosnya Pak, Masya Allah, pusingnya luar biasa. Nyampe tamu wali balik ya. Nyampe tamu, jangankan mau bekal, untuk ongkos kesananya aja nggak tahu nyampe nggak tahu enggak. Nah inilah untuk kita juga tuh untuk mengumpulkan amal kita nanti. Kalau kita banyak, kita tidak khawatir. Di alam kuburnya pun kita sudah ditemani dengan amal-amalan kita. Wahai hamba Allah, engkau jangan pusing, engkau jangan gelisah, engkau jangan takut. Ada aku disuruh oleh Allah untuk menemanimu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Engkau siapa? Kata hamba Allah ini, aku ini amalan-amalan solehmu waktu di alam dunia. Untuk orang yang memperbanyak amalan soleh. Inilah amalan kita, mau udah gitu aja lah. Satu tadi itu memperbanyak sholat sunnah banyak Pak. Tadi itu salah satunya rawatib, ba'diyah, qobliyah. Laksanakan tuh duhur qobliyahnya, duhur ba'diyahnya, asar qobliyahnya. Mana lagi maghrib qobliyahnya, isya qobliyah dan ba'diyahnya, subuh juga sama ada qobliyahnya, tapi ba'diyah nggak ada. Gitu ya, qobliyahnya doang. Kalau misalkan kita ingin menambah sebelum qobliyah subuh, silakan, adanya sholat sunnah fajar. Ada, silakan tuh, karena ada yang riwayat mengatakan orang yang melaksanakan sholat sunnah fajar 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Masya Allah, saking besar-besarnya. Makanya sanggup ya, males gitu ya. Jangankan sholat sunnah fajar, subuh lagi kan keberangan dia. Gitu ya, subuhnya juga kesiangan. Subuh kesiangan gitu kan, kalau kata lagu itu. Dohor kecapean, asar ketinggalan, maghrib ketiduran, isya malah apa sampai tadi sasar gitu ya. Nah inilah ma yusabu ala fi'lihi. Nah mana lagi al-haram ma yusabu ala tarkihi intisalan wa yu'aqibu fi'luhu. Nah ada lagi hukum yang dinamakan dengan haram. Apa ini haram? Haram itu ketika kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, oleh Rasulullah, itu kita diganjar. Intisalan karena nurut atas perintah Allah dan Rasul. Dan wa yu'aqabu fi'luhu, dan kita menerima dosa, menerima siksaan ketika kita melaksanakan. Contoh, Allah mengharamkan untuk kita berzina, jangan berzina.
Allah mengharamkan kita untuk minum minuman keras, narkoba. Jangan. Allah mengharamkan kita untuk berjudi, jauhi. Nah, kalau ketika kita menjauhi, kita mendapat ganjaran, Pak. Untung jasa jadi umat Allah. Gitu ya. Ketika kita tahu itu perkara haram, tinggalkan, kita dapat pahala. Enak tuh. Tinggal ninggalin doang, apa susahnya. Tapi awas, ketika kita melaksanakan hal yang diharam, itu kita mendapat dosa. Rugi. Mendingan kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Gitu ya. Apalagi tadi tuh zina, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jangankan melaksanakan, mendekatinya pun jangan. Bahkan ditafsirkan oleh para ulama itu wala taqrabu, mendekatinya itu hal-hal yang bisa menghantarkan kita menghadapi perzinahan, itu hindari, Pak. Umpamanya contoh kita mempunyai anak perawan, Pak. Awas kita, itu harus dijaga seperti kita menjaga berlian yang sangat berharga. Jangan diobral-obral. Kita kadang-kadang atuh kolot sefrekuensi jeung menganjang ya, harap jadah ya. Mana ada yang datang ngapel bawa motor ada gede Ducati, brum gitu ya. Dari mana ini? Iya dari kampung Jawa sini gini. Mau ngajak si Neng main nih, kemana nih, ke kota tua. Oh, abah mah pengen dibeliin martabak aja sih. Ibu tuh pengen dibeliin kacang, udah dibeliin tuh mau calon mantu. Mending kalau benar jadi mantu, gitu ya, udah dibeli. Ini kesukaan abahnya martabak, makasih. Nih si Neng mau dibawa aja sampai subuh. Ih, kata anak belum mikir, kotok banyak yang sangat berharga. Itu wala taqrabuz zina, mendekati zina. Kalau udah dibawakan, masya Allah, namanya juga carut banyak, lagi kotok pagi. Jangankan apa namanya udah dibawa ke tempat gelap, teka hati lah untuk dikenyot susu acar mereka, gitu ya. Nah itulah, jadi harus dijaga. Saya sering menceritakan ini kepada santriawati saya. Awas, jangan jauhi. Mun hayang jasa menges kawin belah, gitu ya. Mending kawin daripada berbuat zina. Sebab 40 sengsuhunan ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, itu semua dapat balainya, Pak, sama satu orang yang melakukan perzinahan. Naudzubillah summa naudzubillah. Perempuan itu harus seperti barang berharga di supermarket. Contoh umpamanya, itu di supermarket, katakanlah di Carrefour. Itu di Carrefour ada, kalau nggak salah dulu itu ada anggur ya. Anggur di plastik kecil, itu harganya sampai 50.000, bahkan 150.000. Padahal anggur sama di angka juga ada, gitu ya, 12.000 sekilo. Tapi apa yang bisa bikin dia berharga? Karena ditempatkan di tempat yang bersih, dibungkus secara bersih, sebelumnya pun dibersihkan, disterilkan. Itulah yang membuatnya mahal. Tapi jajal dengan barang-barang yang di pinggir jalan, sepatu di pinggir jalan. Kalau tadi di supermarket di Carrefour sepatu yang harganya bisa ratusan, ini di jembatan 5 maafin 5 bisa dijajal heula kurang. Dijajal ini muat apa enggak, dijajal, dibeli itu. Ini berapa, Pak? 35. 20 kali hari beli itu saya tahu. Nawar bisa sampai gepeng atau apa, gitu ya. Nah inilah. Jadi lihat di ibarat seperti itu. Kita mempunyai anak, cucu, tetangga, saudara kita yang perempuan, jaga. Jangan sampai bapak namanya tadi wala taqrabuz zina, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'aqabu fi'luhu. Ada lagi wal makruhu. Ada lagi hukum Allah yang dinamakan dengan makruh. Apa itu makruh? Ma yusabu ala tarkihi intisalan. Orang yang meninggalkan makruh akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala karena nurut atas perintahnya. Nah, mana diantaranya, mohon maaf termasuk saya nih. Kita hukumin aja itu rokok makruh. Jangan itu ulama ahli fatwa umpamanya ini mengharamkan rokok, jangan. Karena kalau sudah menghukumi haram, ketika dia mencoba rokok itu dorakman, Pak. Doraka dosa gede pasti. Gitu ya. Nah, udah untuk di sini kita derajatnya makruh aja lah. Sebab apa? Saya merokok, Bapak ini merokok. Ini semuanya di sini kayaknya merokok juga semua. Itu kalau hal yang makruh itu sama kayak
makan pete, makan jengkol, itu enak banget, jadi sambal goang kan aja, itu enak tuh, bawang putih, bawang merah, itu enak tuh. Nah itu sama seperti itu, baunya itu bisa menimbulkan makruh, gitu ya. Nah kalau udah hukuman makruh, itu ketika kita meninggalkan, umpamanya kita udah engap, ya udah, bukan kata dokter, bukan kata siapa-siapa, udah tua inilah, udah nggak ngerasa apa-apa, nggak ninggalin ngerokok juga nggak apa-apa. Dia meninggalkan ngerokok itu, perkara yang makruh itu, dia mendapat ganjaran karena meninggalkan hal tersebut, gitu ya. Nah itu yang dinamakan dengan makruh. Ketika meninggalkan, dia mendapat pahala. Mana lagi wal mubah. Nah kalau mubah di sini kata Imam Nawawi, fihi sawabun wala iqabun. Ini tidak ada ganjaran, tidak ada siksaan, tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Apa itu? Hiburan. Nah, pencocokannya di sini surahan Abuya itu seperti kita mengundang apa? Kalau band sekarang itu namanya El Corona apa tuh? Yang pakai ketimpring, yang itu dangdutan apa kosidah dan lain sebagainya, hiburan lah. Tapi dangdutan juga awas, aya nu pakai celana ketat luhur pipi mah eta haram jadah seru wae. Gitu ya. Tapi kalau yang dangdutannya kayak hormat lama umpamanya, bersiir lah, itu benar. Itu mubah, dapat pahala enggak, dapat dosa enggak, itu buat hiburan aja. Gitu ya. Udah sholat 5 waktu, udah sholat berjamaah Isya tadi wiridan, udah ba'diyah, dengerin lagu, enggak apa-apa. Gitu. Jangan jadi kiai fanatik, woi lagu haram gitu. Kabeh haram atau malah ngaji ya gitu ya. Ini tuh yang jadi bahan bingung jamaah. Gua mau ngomong aja lagi lah. Ustaz itu mainnya haram itu haram gitu. Bingung aja masih gitu. Nah, padahal mana mubah. Silakan. Berkidangdut atau silakan. Yang penting tadi udah berjamaah sholat Isya, udah ba'diyah, udah wiridan, udah berdoa, udah silakan mubah. Mau apa namanya? Dapat ganjaran enggak, siksaan juga enggak, itu benar. Itu yang dinamakan dengan mubah, permainan. Was sahih, ada lagi yang dinamakan sahih, sah. Nah kalau sahih dan batil itu dihukumannya bisa sampai derajat orang yang apa namanya sebelum pembatalan wudhu, orang yang haram ketika dia mempunyai wudhu. Nah ini orang yang dihitung ketika melaksanakan satu perkara, itu perkara yang sah. Dan juga batal untuk orang yang tidak dihitung ketika dia kurang dalam syarat-syarat tersebut. Contoh, misalkan orang yang batal di dalam wudhunya itu kan ada 4 perkara. Kalau 4 perkaranya ini dilaksanakan, berarti yang batal itu kita semua ketika kita sah untuk pas udah ambil wudhu, ada 4 ketimbangan 4 perkara ini kita batal wudhunya. Nah udah jangan dilanjutin tuh sholatnya. Karena apa? Wudhunya tadi kita sudah batal, itu sudah tidak dihitung menurut hukum syara. Nah sementara kan pembatalan wudhu itu kan ada 4. Salah satu yang pertama, keluar dari salah satu sabi lain minal kubur au dubur. Yang pertama, keluar apapun itu jenisnya dari kubul dan dubur, dari depan maupun di belakang. Baik itu barang yang galib maupun yang di luar galib. Kencing itu yang di depan umpamanya, kencing batal. Yang belakang BAB batal. Pak Ustadz, saya tadi ke kamar mandi, tapi kok yang keluarnya bukan kencing tapi darah umpamanya, sama batal. Baik itu yang galib maupun yang tidak galib, itu batal wudhu kita. Gitu ya. Nah yang kedua yaitu rihun au ghairuhu, rih angin. Gitu. Apa itu kentut? Gitu ya, hitun. Baik yang dorot maupun yang pusah. Apa itu dorot? Yang meledak. Gitu. Nah, itu dorot namanya. Ada lagi pusah. Ini pusahnya haram jadah ya. Kadangnya mah enggak, tapi baunya luar biasa. Masya Allah. Yang kedengeran tuh masih mending, berat, kentut ya iya gitu. Tapi kalau yang udah pusah nih, ini orang lagi kumpul kayak gini, pusah, ada orang cil.
semua kamu nih pada pindah kan. Padahal yang kentutnya mah diem aja. Itu kentutnya enggak kok, lu kentutnya bujeng, kok lu lihat ya. Sampainya ke ketemu itu yang kentutnya mah diem aja tuh, merasa enak, gitu ya. Nah ini salah satu pembatalan wudu. Termasuk angin wa ghairuhu illal mani, tapi terkecuali air mani. Kalau keluarnya air mani itu tidak batal wudu kita, cuman wajib untuk mandi wajib mandi, gitu ya. Makanya di situ air mani itu suci Pak. Umpamanya di kain mau pakaian sholat kita itu ada air mani, itu tidak apa-apa Pak, dipikul untuk sholat. Itu ya, berbeda dengan darah. Kalau darah jangan, kalau kita ketahuan ada darah, yang dipakai pakaian itu untuk sholat, gitu ya. Ustaz, bagaimana udah akhir sholat nih, udah beres sholat, saya baru tahu bahwa di belakang ini pas dibuka koko ini ada darah. Nah itu mah nggak jadi masalah, soalnya tadi dia tidak tahu. Kalau dari awal dia sudah tahu, tapi dipakai aja, dipakai sholat. Nah ini yang ini yang di luar konstatir, itu yang tidak boleh, gitu ya. Makanya tempat sholat, pakaian sholat, diri kita itu harus diperiksa sebelum kita melakukan ibadah sholat. Nah yang kedua yaitu wasani zawalul akli binaumin. Yang kedua hilang ingatan. Hilang ingatan ini sebab tidur, sebab perkara-perkara yang lain. Salah satunya mabok. Mabok itu kan bisa menghilangkan akal kita. Nah udah ambil wudhu, saya tamanya kayak botol minum, itu ya batal wudhunya. Jangankan mabok, orang yang udah udah wudhu tidur, nah itu juga batal wudhunya. Terkecuali untuk orang yang tidur ditafsirkan oleh para ulama, duduk dia seperti duduknya orang yang iktikaf, gitu ya. Yang di masjid tuh rata-rata lah, gitu ya. Itu kan orang yang pekerja keras tuh yang di masjid. Iya deh. Nah itu nggak batal. Antum kan baik guys, selama dia nggak ngeganggu kita. Kalau dia sampai HS buat ngagoler, nah itu nggak ganggu kita kan, yang bangunin. Wudu lagi, batal wudu. Nah tapi kalau selama kia berdua jam, gitu lah, nggak batal. Meskipun benar saya mengacah tidur umpamanya, ngeces udah 2 jam Pak, dia nggak apa-apa. Gitu ya, nggak batal wudunya. Wa ghairi illa nauma qa'idin tadi itu ya. Yang ketiga al ittiqa'u bi syarati rajulin wa imra'atin kabiraini. Nah, yang pembatalan wudu yang seterusnya yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan kulit perempuan yang bukan mahram. Tidak ada halang-halang sekecilnya setipis pun. Gitu ya. Nah, dijelaskan di luas surahannya untuk orang yang bersentuhan kena halang-halang, meskipun itu halang-halangnya itu transparan, tipis, nggak apa-apa. Bersentuhan, umpamanya ini suami udah ambil wudu, kangen sama istri, ini si istri ini cuma pakai kain juga, kain yang kelihatan kulitnya disentuh, nggak apa-apa Pak. Selama ada halang-halang. Tapi kalau tidak ada halang-halang itu batal wudu kita. Nanti aja lah kangen-kangennya udah sholat 5 waktu, udah sholat baru silakan, gitu ya. Kalau tidak ada halang-halang, nah ini juga awas nih untuk laki-laki yang balik, gitu ya. Yang kabiro ini meskipun lawan jenis kita umpamanya kita udah punya wudu, ngais anak kecil. Ini kan anak kecil masih belum balik. Nah tapi kalau kita mengaisnya itu, ngasuhnya itu, melihatnya itu dengan syahwat, timbul syahwat kita nih. Rada edan loh naik molot ya. Karena anak kecil bohong, sampai ngaceng syahwatnya ini bisa batal tuh Pak, pas. Gitu ya. Nah ini harus kita jaga. Makanya apalagi sampai dewasa itu anak kecil tuh. Apalagi atau sampai randang orang umpamanya. Melihat terangnya disentuh salaman orang. Sehat-sehat ya, salaman, batal itu semua. Batal itu wudunya. Inilah para jamaah kaum muslimin
rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah, selamat di dunia, selamat di akhirat. Di barokati umil kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal